People keep on calling you like fallen angel. So much you love by heaven. You enter the world of Eden. You have no end for desire until you fall. Giving your whole life in vain, but you've got to be in return. Ya oke guys, balik lagi bersama kami di channel Mobil Kenceng. Kali ini kita akan membahas modifikasi untuk Mitsubishi Galant ST atau yang biasa dipanggil Galant U. Kita bisa lihat di sini ada dua Galant ST ya. Ini sama-sama ST, yang satunya VR4 look, yang satunya benar-benar pure masih original ya. Nah, banyak yang ingin memodifikasi Mitsubishi Galant-nya untuk menjadi lebih ganteng. Ini dia alternatifnya ya, salah satu yang bisa kita jadikan contoh ya. Ini kita bisa lihat perbedaannya apa aja. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail. Yuk kita mulai dari depan ya. Yang pertama, kita bisa lihat grillnya ya. Grill Mitsubishi Galant ST ada aksen chrome ya. Tupis ya, ini ya. Bukan tupis, tutun. Tapi one piece, tidak seperti yang VRG memang tupis yang bisa dicopot ya. Ini bisa dilihat, ini nggak bisa dicopot, ini chrome-nya aja yang half ya. Dan red emblem karena bawaan ST yang lokal dari KTB ya. Untuk yang di sini ini grill Galant VR4 yang facelift, jadi ini lebih jenong, lebih kekar. Harusnya di sini ada emblemnya Mitsubishi warnanya silver, dan ini ada emblem VR4 ya. Jadi perbedaannya ini lebih kekar, lebih mancung, bahkan ini keluar dari tempatnya ya. Ini tujuannya memang untuk aerodinamis ya. Kita bisa bandingkan yang sebelah situ. Yang kedua biasanya kita ganti adalah headlamp. Sekilas terlihat sama, tapi kita perhatikan ya, yang sana tupis guys, yang ini one piece ya, one piece. Dan ini bahannya plastik keluaran dari Stanley ya. Ini one piece ya, terlihat lebih manis. Kalau ini tupis dan ini masih kaca guys, keluaran Stanley juga ya, sennya terpisah. Nah tapi dalemannya sudah sama persis ya, dudukannya sama persis, cuman yang membedakan ini one piece dan ini tupis. Oke, kemudian kita beralih ke yang paling mencolok ya, bumper depan ST. Bumper depannya lebih kecil, dan ini merupakan sebetulnya yang model pre-facelift. Di Indonesia tidak mengalami perubahan pada facelift yang seharusnya ada perubahan bentuk, perubahan model. Tapi di Indonesia tidak masuk. Dan ini merupakan versi VR4-nya yang facelift. Ya, ini kita bisa lihat perbedaannya dari segi fog lamp juga udah berbeda jauh ya. Ini ada cornering lampnya. Ya, mungkin kalian yang sudah nonton vlog saya sebelumnya kalian udah tahu yang VR4 warna silver ya. Ini bumper yang facelift, ada taringnya dan posisinya lebih maju ya, karena untuk tempat intercooler guys. Kita bisa lihat ya, satu jengkal. Sedangkan untuk di Galant ST dia lebih pendek guys ya, nggak seberapa monyong ya. Dan ini juga sekilas terlihat lebih pendek, lebih agresif ya. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Yang paling mencolok adalah di bumper ya. Kemudian kalau kap mesin sih VR4 ada yang jenong, tapi ya bedanya nggak terlalu ya, kita nggak perlu terlalu bahas. Untuk detail ada sein fender, VR4 punya gepeng ya. Kalau ST itu cembung. Nah, cuman kalau yang lokal harusnya ada yang warna orange kayak gitu ya. Cuman ini udah diganti yang bening. Ini ala Malaysia ya.
Kemudian yang membedakan lagi fender flare guys. Fender flare ini milik VR4 facelift ya. Jadi kelihatan lebih kekar. Nah, kalau yang polos ST polos, dan yang VR4 pre facelift juga nggak ada ya. Jadi kita bisa lihat di sini tampilannya ini lebih kelihatan balap ya. Yang ini jadi kelihatan lebih mobil mewah. Nah, kalian bisa pilih nih aliran modifikasi apa yang ingin dimasukkan ke Mitsubishi Galant Hiu kalian ya. Kebetulan ini ownernya benar-benar pecinta OEM yang asli dari KTB ya, masih dalam proses pembenahan. Kita bisa bilang ini juga OM ya, karena ini OM-nya dari VR4 ya. Kemudian kita beralih ke side skirt. Ini side skirt VR4 yang facelift, lebih gondrong, dan memang garisnya sudah menyatu ya antara fender flare dan side skirt ya. Belakang juga ada fender flare lagi ya. Kemudian model kepetnya juga udah menyatu dengan bumper belakang listnya dan side skirt. Berbeda dengan Mitsubishi Galant ST ya, kepetnya atau spatbornya terpisah, dan warna aslinya memang warnanya hitam gini. Ini pentahannya. Kalau tapi yang KTB sudah dicat warna body. Side skirt mirip sama pre facelift, tapi yang pre facelift juga sudah jadi satu dengan spatbornya ya. Ini spatbor belakang, ini warna mentahnya ya, modelnya begini. Kemudian kita beralih ke belakang, paling mencolok ya, wing spoiler. Ini kebetulan punya Mitsubishi Lancer Evolution 3 ya. Daripada beli yang KW-KW nggak jelas, ini original plastik ya. Lampunya juga terlihat tulisan Stanley ya. Nah, ini punyanya Lancer Evolution 3, ada tiang di tengahnya ya. Dan ini menangnya plug and play. Jadi Galant dan Evo kayaknya sharing tempat dudukan untuk spoiler. Jadi plug and play memang harus dibor, tapi di bawahnya untuk nutup baut itu sudah ada lubangnya. Nah, gimana guys, menurut kalian keren kan? Orang ini masih menganut aliran OM look ya, jadi benar-benar dipoloskan, tidak ada apa-apanya ya. Kemudian kita beralih ke yang lebih detail, lampu rem ya. Lampu rem VR4 ini yang Koito. Ini lampu rem VR4 yang facelift ya. Jangan salah, lampu Galant ST itu sama lampu Galant VR4 yang pre facelift itu sama guys. Bahkan Super VR4 masih menggunakan yang model ini. Cuman memang modelnya cantikan yang facelift kalau menurut saya, tapi itu kembali lagi ke selera ya. Jadi ada dua lampu VR4 yang facelift, ada listnya orange, ini biasanya mereknya Koito. Kalau yang listnya bening itu Stanley, atau yang paket murahnya SDPO guys ya, itu Taiwan. Kemudian beralih ke bumper belakang ya. Nah, ini bumper VR4, mau facelift mau pre facelift sama modelnya, lebih menonjol ke belakang tapi lebih kecil guys ya, lebih kecil. Tujuannya memang untuk mengurangi drag koefisien. Kalau kita bandingkan ST, dia hanya polos seperti model Lips, tapi ini lebih tebal nih ya, pedakan tangan saya ya, itu lebih kecil. Nanti kelihatan kalau sudah ganti, knalpotnya harus dinaikkan. Nah, kemudian yang lebih detail lagi, ini kalau kalian suka sih, bagasi VR4 atau VRG, tapi yang GDM spek. Bedanya apa? Tempat platnya kecil guys ya, tempat platnya kecil. Sedangkan ST ini mirip dengan EUDM ya, tempat platnya besar ya. Itu selera sih, kalau kalian suka yang besar atau kecil, cuman segi bentuk bobot sama semua ya. Kemudian kalian juga bisa menambahkan modifikasi, misalnya ganti velg. Ini alirannya yang GDM Avant RG ya. Ini ring 17 ya, ini ring 17, jadi tampilannya GDM banget ya. Nah, kalau yang ini memang penyuka OM ya, bukan nggak dimodif, ini memang penggila penyempurna OM ya. Jadi ya, kalian bisa putuskan mana yang lebih kalian suka. Kalau untuk interior kurang lebih sama ya. Ini tampilannya seperti ini guys dari belakang
ya. Galen ST. Ini VR4 look ya, ST tapi VR4 look. Ya. Gimana guys, menurut kalian lebih suka yang mana? Sebetulnya untuk aksesoris pilihannya sih ya kurang lebih kalau kita main yang VR4 ya kurang lebih hampir-hampir sama ya. Kalau untuk interior, warna interior aja yang berbeda ya. Tapi bentukannya semuanya mirip juga sih ya. Mungkin untuk detail mesin bisa tambah strut bar untuk penyetabil ya. Tapi kalau untuk segi interior ini yang kita bahas dulu. Untuk segi harga nanti akan saya tuliskan pada deskripsi ya. Kalian bisa lihat pada deskripsi yang sudah dimodifikasi. Untuk mobil ini harganya kurang lebih ya, jadi nggak bisa dijadikan patokan untuk selamanya, tapi untuk di tahun 2021 kita bisa jadikan patokan. Dan jangan salah, ini nyempurnain untuk Galen ST yang OM look ini juga mahal guys. Kita contoh karet pintu aja, satu pintu itu 1,8 juta. Kalian kali aja 4. Kalau misalnya karetnya udah kertas. Ini list atapnya juga masih bagus banget. Aduh, punya saya kalah jauh nih. Ya, ini bisa dilihat interiornya. Ya, itu dia tadi guys, hasil vlog kita modifikasi Galen ST beraliran GDM, karena memang patokannya VR4 yang GDM. Ini di luar namanya Galen VRG. Ya, variannya banyak banget Galen itu. Belum lagi yang Euro spec ataupun US spec, itu bumpernya juga banyak macamnya ya. Oke, itu dia. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Apabila ada pertanyaan, silakan tampilkan di kolom komentar. And see you in next episode. And see ya.